Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Kisah panggilan Matius ini merupakan kisah panggilan yang unik. Matius tidak dipanggil ketika ia sedang berdoa di bawah pohon rindang. Ia tidak dipanggil ketika sedang berbuat amal kepada orang lain. Matius dipanggil dalam kondisi yang tidak ideal. Yesus memanggilnya ketika ia sedang duduk di kantornya, kantor yang dijauhi banyak orang. Matius tidak dipanggil ketika sedang duduk termenung di rumah doa atau tempat ziarah. Ia sungguh dipanggil dari keadaan aslinya, keadaan real dirinya saat itu. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Pemungut cukai tentu bukan orang yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Ia justru adalah orang yang dijauhi dan dihindari orang. Bahkan ia dianggap berdosa besar dan tidak termasuk orang yang mendapat rahmat keselamatan. Orang yang memandang nasib seseorang pemungut cukai hanya ditentukan oleh tindakannya memungut cukai yang besar dan menindas dari orang lain. Tidak ada jalan keselamatan baginya. Yang ada hanyalah kutuk dan siksa. Pemungut cukai adalah orang yang berdosa besar. Apa yang dilakukan Yesus sungguh tidak lazim dan tidak masuk akal menurut pandangan para tokoh orang suci dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi sampai Yesus berkenan makan di rumah orang yang berdosa. Artinya ia juga ambil bagian dalam dosa pemungut cukai itu. Orang-orang Farisi mengutuk tindakan Yesus makan di rumah seorang pemungut cukai, dan hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup mereka. Namun justru serangan orang Farisi menjadi tempat pengajaran Yesus yang sangat efektif dan tepat sasaran. Kondisi yang tadinya seolah terjepit, kini Yesus menjadi yang menguasai jalan cerita dan suasana. Ungkapan pertanyaan orang Farisi menjadi bahan peneguhan ajarannya. Ia datang untuk menawarkan keselamatan. Keselamatan itu berupa pengampunan dosa. Mereka yang berdosalah yang ditawari rahmat keselamatan secara lebih intensif. Situasi diri merasa berdosa jauh lebih bisa menerima rahmat panggilan keselamatan dibanding dengan mereka yang merasa tidak berdosa. Rahmat panggilan Matius juga menjadi rahmat panggilan kita. Tuhan Yesus memanggil kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal. Tidak seorang pun bisa mengintervensi rahmat panggilan itu. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil Yesus, bukan Matius yang seorang dermawan. Rahmat panggilan itu mengubah Matius yang pemungut cukai menjadi Matius yang Rasul Yesus. Kita dipanggil dalam situasi keberdosaan. Panggilan Tuhan itu mengubah situasi berdosa menjadi situasi berahmat. Kita bisa menjadi Matius yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat panggilan Tuhan, atau kita juga bisa menjadi orang Farisi yang merasa tidak berdosa dan memandang orang lain yang selalu berdosa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Semoga kami mampu untuk mempunyai sikap seperti Matius, mau menerima Engkau yang hadir melunaskan keberdosaan kami. Ajari kami agar kami mampu memandang orang lain sebagai yang patut mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Semoga karena kasih dan kerahiman-Mu, semakin banyak orang yang menerima rahmat keselamatan kekal. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.